Alhamdulillah jamaah Masjid Baitur Rahman a'azanillah wa iyyakum, yang semoga saya dan jamaah sekalian senantiasa dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan ampunan, keberkahan, taufik, serta dimuliakan dengan penjagaan dari Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, tidak terasa bahwa tahun 1444 Hijriah telah berlalu dan kita telah memasuki tahun baru, ya, di mana kita berada di salah satu bulan haram yang mana diharamkan, ya, untuk melakukan peperangan di bulan tersebut. Dan di dalamnya pun terdapat, ya, ibadah, yaitu berupa saum, yang semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakannya. Jamaah sekalian, di tengah berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, dua kenikmatan yang banyak manusia lalai dari mensyukurinya. Alhamdulillah kita masih juga diberikan nikmat batin berupa nikmat iman dan Islam, yang mana di antara pupuknya, di antara siramannya adalah berupa thalabul ilmi. Dan adalah menarik, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam muqaddimah kitab Syarah Mandhumah Mimiyah ini, beliau menyebutkan, wa as'alullaha subhanahu ayyamunna alaina ajma'in bil ilmi nafi wal amali shalih. Ya, di mana Syekh menutup muqaddimahnya dengan doa sebagaimana kebiasaan beliau. Ya, dan saya senantiasa memohon kepada Allah agar memberikan karunia kepada kita semua berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu yang bermanfaat yang akan menghindarkan kita dari orang-orang Nasrani dan yang semisalnya, yang gemar beramal namun tanpa ilmu. Kemudian amal soleh yang akan menghindarkan kita dari orang-orang yang sudah mengetahui ilmu namun sengaja mengingkarinya. Mengetahui itu adalah kebatilan, tetapi terus-menerus membodohi umat dan, ya, memakan harta umat dengan cara yang batil. Wa yaquluna amwalan nasi bil batil, mengambil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka sudah tahu kebenaran, karena kebenaran itu jelas. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Dan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, mengapa tidak diperlukan paksaan di dalam agama ini? Karena, ya, kebenaran agama ini sudah begitu jelas. Tidak usah lagi dipaksakan. Bagusnya agama ini, benarnya agama ini sudah begitu jelas. Tidak ada yang samar. Maka ketika ada barang yang bagus, kita punya barang yang bagus. Kalau ada orang nggak ngerti nilai barang ini, kita nggak usah paksa. Ya, ini barang sudah bagus kok. Untuk apa kita paksa? Sudah jelas, semua sepakat barang ini barang bagus. Nah, maka bagaimana dengan Islam yang dia adalah sempurna bagi setiap tempat dan setiap zaman? Sholihatun likulli makanin wa zamanin. Islam itu layak, pantas, akan menjadi solusi, akan menjadi perbaikan bagi setiap tempat dan setiap zaman. Jadi hati-hati dari orang-orang yang berperilaku seperti orang-orang Yahudi, yang mereka tidak mau beramal walaupun ilmu telah jelas baginya. Kemudian beliau berdoa semoga Allah Ta'ala, ya, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berapa banyak orang-orang yang memiliki kumpulan teori, tapi ilmunya tidak menjaga dia. Disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu itu adalah yang bermanfaat bagimu, yaitu yang bisa menjagamu. Ilmu itu bukan kumpulan teori, ya, tapi ilmu itu adalah cahaya. Ya. Al-ilmu nurun, sebagaimana disebut oleh Waqi' bin Al-Jarrah. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian saya berdoa wa yanfa'ana bima 'allamana, dan semoga Allah berikan manfaat, ya, terhadap apa yang kita ajarkan. Ya. Wa an yazidana ilman,
Dan semoga Allah telah menambahkan kepada kita ilmu. Yang mana ilmu ini diminta sebelum yang lain-lainnya. Sebelum kita minta rezeki, minta ilmu dulu. Kita ingin amalan kita diterima, minta ilmu dulu. Ilmu adalah kuncinya. Ilmu akan meluruskan amalan dan ilmu pun akan meluruskan niat. Maka sebelum kita meminta rezeki, ya Rabbi zidni ilman, ya Rabbana atina apa? Kita berdoa, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Baru rizqan thayyiban. Tidak mungkin bisa dapat rezeki yang baik kecuali dengan ilmu. Ya. Maka dengannya niatnya menjadi benar. Niatnya mencari rezeki menjadi benar. Bukan hanya sekedar untuk at-takatsur, memperbanyak diri. Berlomba-lomba, bermegah-megah. Itu melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu bermegah-megah, berlomba-lomba dalam urusan dunia ini. Dan yang ditakutkan oleh Nabi SAW bukan kefakiran. Mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Nabi nggak khawatir kalau umatnya ini ya pas-pasan dalam kehidupannya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah tatkala dunia ini dibentangkan, lalu kalian berlomba-lomba dan kalian pun binasa seperti halnya umat dahulu binasa. Bagaimana umat terdahulu binasa? Mereka berlomba-lomba dalam dunia, dalam perkara dunia. Maka wajar apabila dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dunia itu terlaknat. Mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Kecuali yang ada kaitannya dengan zikir kepada Allah, ya, menuntut ilmu atau ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu dulu. Dengan ilmu itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita tidak hanya sekedar serta-merta mengedepankan profit, laba, tidak. Maka Al-Imam Abu Hanifah pernah dia membeli kain dari seorang yang tidak tahu harga, orang yang lugu, orang yang polos. Dia jual ya dengan harga yang di bawah standar. Maka Imam Abu Hanifah, maukah saya tambah sampai sekian? Oh boleh, katanya, silakan. Ini barang bagus, dia layak untuk dijual ya dengan harga sekian. Oh boleh, ya, ditambah lagi. Ketika mau ditambah lagi, apakah Anda ingin bermain-main, gitu kan? Dikiranya ngeherian, gitu ya. Jadi kita tidak, ya. Silakan coba panggil orang, tanya berapa harga ini. Ya. Inilah orang yang nasih, orang yang tulus, yang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ya. Iradatul khair lil ghair, dia menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi urusan bisnis bukan hanya urusan ya seorang mendapatkan keuntungan. Bukan hanya bagaimana seorang bisa membanting harga sampai serendah-rendahnya. Ada orang sudah berjualan di siang hari panas, ya, belum dapat untung, jangankan untung, balik modal saja belum makan. Lalu ketika mau dibeli barangnya ditawar, bahkan terkadang di bawah ya modalnya. Beli saja, bahkan orang seperti ini harusnya dibantu. Coba kita beli, berapa ini? Misalnya dia katakan harganya 40.000, biar lagi nuki 20.000 lah, aduh. Nah, kasih lebihkan saja misalnya, ya sudah, kalau gitu saya beli bisa 50.000. Wah, itu dia akan mendoakan kita. Betul atau tidak? Masya Allah. Ini bisnis, bukan hanya dunia untuk dunia, tapi bagaimana dunia ini untuk akhirat. Seperti Imam Abu Hanifah tadi, bukan hanya berpikir ya bisnis itu sekedar terhenti ya terkait dengan dunia, tapi bagaimana seorang mendapatkan akhirat dengan dunianya. Nah, tapi sebagian orang rela mengorbankan akhiratnya demi dunia. Ukhuwah dia, persaudaraan dia rela dia robohkan demi kepentingan dunia. Ya, maka itu diajar oleh Nabi SAW, hadis yang pernah kita sampaikan. Maukah kalian aku beritahukan tentang suatu amalan ya yang tidak menimbulkan bagaikan seorang itu mendapatkan 2 unta yang punuknya besar, ya, dan tanpa harus bersusah payah, tanpa menimbulkan dosa dan tanpa memutus silaturahmi. Karena kebanyakan ada sebagian
dari bentuk upaya manusia mencari rezeki itu apa? Menimbulkan dosa. Nggak peduli halal haram, nggak peduli walaupun ghish, curang, ya, nggak peduli walaupun ada goror, ada sogok dan sebagainya. Nah, dan terkadang juga walaupun dengan resiko memutuskan tali silaturahim, orang nggak peduli, yang penting dapat untung. Ya, demikian juga terjadi dalam dunia waris. Masya Allah, luar biasa dunia waris ini. Tidak melihat siapa kakak, siapa adiknya. Subhanallah. Maka dari itu, berusahalah kita mewariskan yang terbaik buat anak-anak kita, yaitu ilmu. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan begitu banyak keutamaan ilmu dibandingkan amal. Di dalam kitab beliau, Miftahud Daris Sa'adah. Ya, itu kunci untuk membuka atau memasuki rumah kebahagiaan. Di mana beliau sebutkan begitu banyak keutamaan ilmu atas harta. Di antaranya pemilik ilmu, ilmunya menjaganya. Pemilik harta, dia sibuk menjaga hartanya. Maka kalau Anda punya kendaraan, garasi sebelum mobil, gitu ya. Atau tempat parkir yang aman, baik itu tempat aman, tempat parkir publik atau kolektif, ya, yang dikelola oleh pihak tertentu. Yang pasti Anda harus aman dulu dengan parkiran Anda. Bagaimana menjaga harta Anda? Nah, begitu banyak. Ya. Demikian juga ilmu kemuliaannya senantiasa menyertai pemiliknya. Tetapi harta, ya, kemuliaannya itu ada di luar pemiliknya. Artinya, ya, seorang itu menghormati dia karena harta yang ada padanya. Maka seorang bisa mencoba, dia biasa menggunakan kendaraan mewah, bagaimana reaksi dari petugas keamanan atau security yang membuka pagar, ya. Wah, coba saya tes, saya besok pakai motor yang butut, ya, pakai masker, gitu kan. Kira-kira reaksinya sama atau enggak? Beda, ya. Dan diantaranya juga bahwa ilmu ini adalah sebaik-baik warisan, yang dengannya seorang akan mendapatkan anak soleh yang selalu mendoakan. Bukan anak yang dimanjakan dengan harta tapi tidak tahu bagaimana mentalkin ayahnya, tidak tahu bagaimana memandikan ayahnya, tidak tahu bagaimana mensolatkan dan memakamkan ayahnya. Ya. Bahkan bukan juga harta yang membuat mereka bertengkar sampai pun orang tuanya belum meninggal, udah bertengkar. Apalagi ketika mereka kedua orang tuanya telah meninggal. Kemudian Syekh mengatakan wa ayyaj'al ma nata'allamahu, ya, hujjatan lana wa la alaina. Ya, ma nata'allamuhu hujjatan lana wa la alaina. Dan agar menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai hujjah yang akan membela kita, ilmu itu akan membela kita. Ya, bukan akan memperberat kita. Sebagian orang dia punya ilmu, tapi ilmunya akan memperberat dia di akhirat nanti karena dia bukan menjadikan ilmu itu sebagai imam, tapi ilmu itu dia setir dengan hawa nafsunya. Wa yubarik fi hadhil mandumah, dan semoga Allah memberkahi ya kumpulan bait-bait syair ini. Baik, sedikit kita lanjutkan jamaah sekalian terkait dengan ibroh yang ada ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Memang ini panjang ya. Tema ini mungkin kalau Kang Tony tanya judul itu sebenarnya tinggal diganti nomornya 1, 2, 3 gitu ya. Cuma biar ada variasi aja judulnya. Ya. Masih terkait dengan wasiat bi kitabillah. Yaitu wasiat tentang Al-Quran. Ya. Nah, di mana Syekh rahimahullah beliau berkata, "Tsummal mira fihi kufrun fahdharanhu wa la yastahwiyannaka ahwamun bizaygihimi." Ya. Kemudian perdebatan di dalam Al-Quran adalah kekufuran. Perdebatan dalam Al-Quran adalah merupakan kekufuran. Ya. Maka waspadailah, tinggalkanlah, jangan sampai kita mendekati hal tersebut. Ya. Dan di sini ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Dan perdebatan di dalam Al-Quran adalah kekufuran. Fama araftu minhu fa'malu. Apa yang kamu ketahui dari Al-Quran tersebut, amalkanlah. Al-Quran itu kan isinya cuma 2, secara garis besar, yaitu berita atau perintah dan larangan. Berita baik terkait masa lalu, masa yang akan datang, untuk diimani. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi. Tidak ada celah untuk mendebat Al-Quran. Jadi tidak ada, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dipikir-pikir. Ya, di debat disebutkan bahwa langit memiliki 7 lapisan. Ya, didebat dengan akal, dengan apa yang dia anggap sebagai fakta ilmiah menurut versi dia. Ya. Keberadaan Al-Quran menyebutkan jin, didebat. Ini sesuatu yang fiktif, nggak bisa dibuktikan. Ya. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada bedanya seperti cerita Spider-Man. Ini orang-orang liberal, ya. Maksudnya cerita-cerita itu hanya untuk mendekatkan pemahaman saja, realitanya tuh nggak ada. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang mendebat Al-Quran, dan ada yang mendebat hukum-hukum Al-Quran, ya, mendebat hukum waris, mendebat hukum hijab, mendebat sholat, ya. Bahkan kalau ada sholat itu diketawakan, ya, ditertawakan. Ya, dianggap aneh masih sholat itu, subhanallah. Nabi SAW sholat sampai kaki beliau itu apa? Bengkak, sampai pecah-pecah. Ini dianggap aneh kalau orang masih sholat. Orang munafik dulu masih sholat di masjid Nabi SAW. Ya. Nah. Dan yang aneh kalau ada di kampus yang berlabelkan Islam, tapi orang nggak pada sholat. Coba datangi sebagian tempat seperti itu. Ya. Dari sekian banyak orang, berapa banyak yang sholat? Kok nggak pada sholat? Gitu kan? Kalau di luar waktu sholat kita husnuzon, dia sudah sholat di luar dan lain sebagainya. Ya. Nah. Fama araftu minhu fa'malu, wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimih. Adapun yang kamu tidak mengetahui tentangnya, tentang apa yang disebut dalam Al-Quran tersebut, kembalikanlah dia kepada orang yang mengetahui. Karena pasti ayat Al-Quran itu ada orang yang mengetahui. Tidak ada ceritanya ayat Al-Quran yang tidak diketahui tafsirnya oleh seorang pun. Nanti kita akan sebutkan tingkatan-tingkatan, ya, ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi yang mulia bersabda, "Wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimi," kata Syekh Abdul Razzaq di sini, adalah di sini merupakan persaksian atau bukti atas perkataan Syekh, ya, di mana telah berlalu pembahasan sebelumnya, ya, di mana Syekh mengatakan di pembahasan sebelumnya, "Wakil ilallahi makna kulli munbahimi," serahkanlah, pasrahkanlah kepada Allah setiap makna yang masih samar. Ya. Jadi jangan kita katakan bahwa ayat ini nggak ada maknanya, nggak ada. Semua ayat Al-Quran itu memiliki makna yang dipahami. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, ya, bukan apa-apa. Wallahu a'lam bimuradihi. Ada ayat-ayat yang jelas. Di antara tingkatan ayat Al-Quran ada yang bisa dipahami oleh semua orang. Tingkatan kedua ada yang hanya bisa dipahami oleh orang yang menguasai dan mengerti bahasa Arab. Nanti kita akan sampaikan. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi. Jadi Imam Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud, dengan Abu Dawud At-Tayalisi ini dua orang yang berbeda. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi. Ya, dari sahabat, ya, Ibnu Umar. Siapa nama Ibnu Umar? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwa Nabi SAW bersabda, "La tujadilu fil Quran." Ya. Ini ditegaskan oleh Nabi SAW, ya. Janganlah kalian berdebat dalam Al-Quran
fa inna jidalan fihi kufrun. Dikarenakan perdebatan di dalam Al-Qur'an adalah kekufuran. Kalau yang tadi disebutkan al-mira. Mira dengan jidal ya itu satu makna. Baik. Kemudian Syekh menegaskan wala yastahwiyannaka ahwamun bi zaygihimi. Maka kebanyakan dari orang-orang yang ahluz zaig, orang-orang yang memiliki ya penyimpangan. Nah, di mana mereka ini menipu, memperdaya manusia dengan menghias-hiasi ya pendapat mereka. Ya, dikasih argumen-argumen yang sepertinya logis. Haji itu bukan ke Mekah, nggak usah haji ke Mekah. Subhanallah, haji itu kemana? Ke Darul Islam. Darul Islamnya mana? Ya negara yang dia ambil uangnya dengan cara mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ada anak mengambil harta ayahnya, gitu kan? Atas nama untuk membangun negara Islam. Ini datang saja ke sini, nggak mesti ke sana. Kemudian dia mentakwil tafsiran, misalnya apa? Ya zakat dengan menyumbang semen 1 sak 2 sak untuk Darul Islam versi dia. Ya, seolah-olah diberikan logika-logika yang sepertinya logis. Nah, maka mereka memfitnah orang-orang yang imannya lemah dan ilmunya sedikit. Maka dari itu kita harus selalu berusaha untuk ya thalabul ilmi. Karena itu disebutkan di dalam bait-bait sebelumnya bahwa orang yang memiliki ilmu itu lebih berat bagi setan daripada ahli ibadah. Ya. Baik, kemudian Syekh mengatakan, wa an manahi kun yasahin munzajiran wal amru minhu bila taradadin faltazimi. Adapun terhadap berbagai perintah yang ada di dalam terhadap berbagai larangan yang ada di dalam Al-Quran, jadilah orang yang memperingatkan dengan setegas-tegasnya. Ya, dengan memperingatkan hal tersebut untuk ditinggalkan sejauh-jauhnya. Semangat memperingatkan manusia, apalagi memperingatkan manusia dari kesyirikan. Ya. Dari berbagai perkara yang itu merupakan mukhalafah syariah. Termasuk perkara yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan perkara yang paling mungkar, yang paling buruk, ya wasyarrul umur, perkara yang paling buruk, yaitu perkara yang diada-adakan. Kita harus paling ya terdepan di dalam memperingatkan hal tersebut, tapi tetap harus dengan cara yang hikmah. Ya. Nah, tegas bukan berarti kita tanpa tedeng aling-aling. Tetap kita harus melihat ya kondisi. Adapun berbagai perintah yang ada dari Al-Quran, maka di sini apa? Kita laksanakan, lakukan. If'al wa hafidh alaihi. Jagalah dan tetapilah hal tersebut. Salat terus jaga oleh kita. Ya. Aqimis shalah, tegakkan salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi menegakkan salat, yaitu memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Razzaq menyebutkan sebuah athar dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kalau di dalam sebagian riwayat disebutkan dari Abdullah. Abdullah siapa itu? Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau Ibnu Umar itu jarang atau nggak pernah disebut Abdullah kecuali Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah saja Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau yang dimaksud adalah dari kalangan sahabat. Beliau radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu mendengar firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan sekedar ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu ayat-ayat yang bercorak panggilan kepada manusia secara umum, itu biasanya disebut ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat makkiyah itu apa? Ayat yang diturunkan ya sebelum Nabi hijrah. Disebut ayat makkiyah. Ayat madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ya, ada orang pakai itu tuh, periodisasi itu. Ya, tapi dengan cara yang batil.
Kenapa nggak mesti sholat? Ini masih fase makiyah. Orang yang dibodohinya percaya aja lagi. Padahal ya kaum muslimin telah melaksanakan sholat ketika mereka di Makkah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah itu sudah turun perintah sholat. Ya fase makiyah apanya? Di sana juga udah wajib sholat, di Makkah juga. Cuma tidak di awal-awal ya perkara Islam. Baik. Farihasa maka ya perdengarkanlah simaklah dengan baik-baik ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kita merasa terpanggil. Tapi kalau ya ayyuhan nas itu ayat-ayat yang ya khitab atau objek bicaranya, lawan bicaranya itu biasanya adalah terkait dengan di ayat-ayat makiyah. Karena apa? Untuk menghantam, menghujam argumen-argumen orang-orang musyrik. Kalau sudah ya ayuhan nas, ini nanti bakal ngomongin perintah dan larangan. Ya, kenapa? Karena hanya orang yang beriman saja yang sudah siap diperintah apa saja, sudah siap dilarang apa saja. Makanya ketika di Mekah itu belum banyak perintah larangan. Perintah belum banyak, larangan juga belum banyak. Ya, ada larangan minum khamr, ya, langsung diharamkan nanti di Madinah. Ya, ada perintah mengenakan hijab, belum banyak perintah. Kenapa? Karena keimanan tuh belum menghujam. Tapi kalau keimanan sudah menghujam, mau disuruh apa saja siap. Nah, maka ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti di sini nanti ya ditujukan bagi orang-orang yang siap mengerjakan panggilan keimanan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kamu mengerjakan ibadah saum. Maka simaklah dengan baik-baik, pasang telinga kamu, bahasa kitanya ya. Fa innahu khairun ya'muru bihi, karena kalau sudah ada kata ya ayyuhalladzina amanu cuma ada 2 kemungkinan kata Ibnu Mas'ud. Imma yang pertama, kebaikan yang diperintahkan harus diyakini, semua yang diperintahkan pasti kebaikan. Bahasanya rumusnya ya. Khairun ya'muru bihi. Ya, kebaikan yang kita diperintahkan untuk mengerjakan. Jadi nggak ada dalam semua perintah itu kecuali kebaikan. Mengapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kita. Tentu dialah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, atau ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinan yang kedua adalah syarrun, ya, yanha anhu, keburukan yang Allah Ta'ala melarang darinya. Kenapa Allah larang? Karena ada keburukan. Ya, keburukan yang dilarang oleh Allah. Tidaklah Allah Ta'ala melarang zina kecuali pasti ada keburukannya. Keburukan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bahkan dosa zina itu dosa yang mencoreng muka, bukan hanya pelakunya tapi keturunannya. Ya. Nah, demikian juga kesyirikan. Itu adalah keburukan yang sangat nyata. Di mana kesyirikan ini akan menggelapkan, memadamkan fitrah. Walaupun fitrah manusia itu nggak bisa dinolkan. Sebejat-bejatnya Fir'aun, fitrahnya masih ada atau tidak? Masih. Makanya ketika dia mau tenggelam tuh dia ngakuin. Bahkan dia sebelum ditenggelamkan pun sudah tahu dakwahnya Nabi Musa itu dakwah yang benar. Wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa 'uluwan. Mereka mengingkari apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa, tetapi meyakini dengan hatinya. Kenapa mereka lakukan itu? Zulman, dikarenakan kezoliman, dan uluan, dan kesombongan. Tapi hati kecilnya itu menerima. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma tashabaha fawwil lil ilahi wa la takhun fa khawduka fihi mujibun naqami. Dan adapun di antara ayat yang samar maknanya bagi kamu, serahkanlah kepada Allah. Tanyakan kepada ahli ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ya, pemahaman tentang makna dari ayat Al-Quran tersebut. Betul ada ayat Al-Quran tidak diketahui oleh sebagian sahabat, tidak diketahui oleh A, tidak diketahui oleh B, tidak diketahui oleh C, tapi pasti di antara manusia ada yang mengetahuinya. Dan tidak mungkin di satu zaman kosong, satu zaman ini, satu masa kompak semuanya ada yang nggak tahu makna satu ayat, tidak mungkin.
Karena Nabi sudah menegaskan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada senantiasa sekelompok dari umatku yang mereka itu tegak di atas kebenaran. Pasti setiap zaman tidak sepi dari orang yang mengetahui kebenaran. Maka jangan ragu terhadap kesesatan dari orang yang memunculkan tafsiran yang baru yang menyelisihi tafsiran yang sudah mapan. Masa generasi sebelumnya nggak pernah menemukan itu, ujung-ujung di akhir dia yang menemukan. Jadi makna ya ayat ini adalah demikian. Siapa yang pernah mengatakan begitu? Bahkan tafsiran dia bertentangan dengan tafsiran-tafsiran yang sebelumnya. Ya. Nah, maka ini pasti tafsiran yang batil. Karena dia menganggap seolah-olah kebenaran luput dari zaman demi zaman, tiba-tiba dia yang menemukannya. Nggak mungkin. Ya. Kadzibun, dusta. Nah, maka di sini ketika disebutkan ada wa ma tasyabaha, berarti ada yang di antara ayat itu ada yang samar. Maka pembagian ayat secara dari sebagian tinjauan ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya. Maka ini sebagaimana Allah Ta'ala sendiri yang membaginya. Minhu ayatum muhkamat, di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam. Ya, hunna ummul kitab. Ayat-ayat itulah yang merupakan ya induk dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, maka di sini Syekh menyebutkan Syekh Abdul Razak, maka di dalam Al-Quran terdapat rangkaian ayat-ayat yang dikategorikan mutasyabihat. Dan mutasyabih itu maknanya yaitu yang bukan atau yang menjadi kebalikan dari yang muhkam. Apa itu muhkam? Al-wadih al-makna, yang maknanya jelas. Al-zahirud dalalah, yang indikasi atau penunjukan itu jelas. Misalnya tentang apa? Kewajiban sholat, kewajiban saum, jelas. Begitu kan ya? Kewajiban haji, jelas. Wal mutasyabih, sedangkan mutasyabih alladzi yashtabih al makna, ya, yaitu yang maknanya samar. Ini dari sebagian sisi, tapi nanti ada pembagian yang lain, di mana dari tinjauan yang lain ayat Al-Quran itu muhkam semuanya. Maksudnya apa? Ya, ayat-ayat Al-Quran itu di sini ya memiliki ketegasan, kejelasan. Dan ayat Al-Quran juga mutasyabih semuanya. Kenapa muhkam? Karena ayat Al-Quran itu semuanya bisa diketahui maknanya. Tidak ada yang tidak tahu maknanya. Ya. Nah, dan ada yang Al-Quran mutasyabih semuanya. Ini pembagian yang kedua. Bagaimana? Mutasyabih di sini semisal, serupa. Itu apa? Sama bagusnya ayat-ayat tersebut. Fil itqan wal jaudah. Di dalam kesempurnaan dan dalam keindahan. Sama. Semua ayat Al-Quran itu tidak ada yang kurang mutunya, nggak ada. Nggak ada. Semuanya serupa, semisal di dalam kebagusan dan kesempurnaan. Tapi kalau ditanya, apakah di antara ayat tersebut ada yang paling utama dan lebih utama? Jawabannya, ya. Misalnya apa? Ayat kursi. Misalnya apa? Rangkaian ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Yang dihitung sulusul Quran, seperti Al-Quran, dan juga surat Al-Fatihah. Itu diantara ayat-ayat yang paling utama. Baik. Kemudian sebenarnya kata Syekh, tasyabuh, kesamaran di sini adalah kesamaran yang bersifat relatif, bukan bersifat mutlak. Li'annahu laisa fil Quran ayat la yufham ma'naha mutlaqan. Karena tidak ada satupun di dalam Al-Quran rangkaian ayat-ayat yang tidak dipahami maknanya secara mutlak, nggak ada. Ya, fallahu khatibuna bikalamin arabiyyin mubin. Allah Ta'ala mengajak kita berbicara dengan bahasa Arab yang bisa dipahami. Ya. Maka di sana tidak ada yang namanya ayat Al-Quran yang tasyabuhnya itu mutlak, artinya nggak ada yang bisa memahaminya, itu nggak ada. Apa gunanya Allah Ta'ala mengajak berbicara hambanya kalau itu tidak difahami? Kenapa? Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Kalau orang nggak paham maknanya, bisa nggak mentadaburi Al-Quran?
Nggak bisa. Ya, ketika Allah Ta'ala perintahkan mentadaburi Al-Quran, kenapa? Karena memang makna Al-Quran itu bisa dipahami. Makanya disuruh. Ya. Baik. Allah tidak akan menyuruh kita, memerintahkan kita, kecuali sesuatu yang kita sanggupi. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupan. Maka Allah Ta'ala mengajak kita berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah istiwa di atas ars. Jelas maknanya? Jelas. Makanya Imam Malik tegaskan, ya, bahwa istiwa ma'lumun, diketahui maknanya. Semua orang Arab tahu. Nggak ada yang nggak ngerti istiwa. Istiwa itu jelas. Ya. Nah, baik. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajibun. Maka beriman dengannya adalah wajib. Wal kaifu anhu majhul. Bagaimana istiwanya Allah itu nggak diketahui. Makna istiwanya jelas? Jelas. Ya. Seperti ruh, jelas makna ruh? Semua paham ruh? Jelas. Kalau ada makhluk hidup yang diambil ruhnya, mati. Jelas ruh itu semua. Tapi hakikat ruh itu ada yang tahu? Nggak ada. Ya, sering kita sampaikan. Warnanya apa? Bentuknya apa? Bahan dasarnya apa? Posisinya di mana? Masanya berapa? Berapa gram gitu kan? Nggak ada kita yang bisa mengetahui. Tapi makna ruh jelas? Jelas. Kaifiatnya kita nggak tahu. Nah, malaikat punya sayap. Sayap jelas? Jelas, semua orang paham. Tapi kaifiat sayap itu, sayapnya Jibril seperti apa? Bisa kita gambarkan? Di antara malaikat ada yang punya 2 sayap, ada yang 3 sayap. Jangankan malaikat Jibril 600 sayap. Coba kita bayangin dulu di malaikat yang 3 sayap. Satu lagi bagusnya ditaruh di mana ini? Terus bentuknya kayak gimana? Bingung ya. Jelas. Istiwanya Allah jelas. Allah bicara dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, yaitu tidak ada ayat yang samar maknanya, ya, yakhfa maknaha wa fahmiha ala kulli ahad. Yang itu samar dan nggak bisa dipahami oleh semua orang. Nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau sebagian sahabat ditanya tentang ini nggak tahu, sebagian ditanya nggak tahu, bisa jadi. Tapi pasti ada di antara mereka yang mengetahui. Berkata Mujahid, saya menyodorkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Artinya Mujahid bin Jabr ini muridnya siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas adalah habrul ummah. Habrul ummah. Habr itu ya maknanya sama dengan bahar. Seperti samudra, lautan ilmu. Ya. Ini Ibnu Abbas, habrul ummah. Yaitu ahli tafsir di kalangan umat ini. Kenapa begitu? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Yang kita akan berbicara tentang pendidikan, Pak, sedikit, Pak. Bapak, ini semuanya siapa yang belum punya anak, coba angkat tangan. Habis kisah Ibnu Abbas ini kita udahan ya. Ya, jangan kelamaan. Soalnya saya datangnya telat ya, 16.30. 40 menit, kita 45 menit aja. Apa di antara rahasianya Ibnu Abbas bisa jadi habrul ummah? Ah, ya betul, Pak. Kayak hadiahnya. Oh ya, hadiahnya Masya Allah ya. Barakallahu fiik, fatahallahu alaika. Doa dari Nabi SAW. Ya, Allahumma ya faqhihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama. Dalam masalah akidah. Dalam masalah tafsir Al-Quran. Dalam masalah memahami hadis dan seterusnya. Faqhihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia tafsir Al-Quran. Doa Nabi SAW. Maka di antara orang tua itu saya pernah ketemu dengan orang tua salah seorang penghafal Quran. Apa ya Pak rahasianya? Saya anak bapak udah saya panggil di rumah, saya pancing-pancing, saya pengen tahu rahasianya. Kayaknya belum terbuka nih gitu kan. Alhamdulillah kita ada kesempatan main ke rumahnya gitu kan. Ustadz, dulu kita kalau ada yang tanya, simpel aja Ustadz jawaban kita. Kita sok tahu aja gitu kata orang tuanya. Perdengarkan aja Al-Quran terus-menerus gitu kan. Oh begitu ya, lalu ada yang mempraktekkan.
Setelah beberapa waktu, mungkin sebulan atau kurang atau lebih, mana gini henteu, cina tinggal diperdengarkan aja, henteu, ya. Terus mereka merenung, habis dari situ, ya juga ya, mungkin kita itu terlalu menyederhanakan masalah. Ternyata ketika di flashback, ya banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan si anak itu menjadi hadiah bagi orang tuanya, yaitu bagaimana? Sebagai qurratu a'yun, sebagai penyejuk mata. Kalau flashback diantaranya mereka itu dulu adalah keluarga yang gemar sekali nonton TV. Lalu sang istri menyodorkan semacam proposal gitu kan. Ya gimana kalau kita didik anak kita tanpa TV? Hah? Tanpa TV? Gitu kan? Ya ngahulang gitu kan? Ya, tapi karena alasan-alasan disampaikannya logis, ayah menerima. Ayah menerima. Ya sudah, bismillah. Bahari masih curi-curi di pos satpam ya. Di luar masih curi-curi ya. Si nonton-nonton gitu kan. Ya hidup di keluarga yang TV itu nggak pernah mati. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton, TV nyala terus. Gitu kan? Sekarang sang istri minta nggak ada TV. Ya. Kawas orang ya biasa makan nasi gitu ya. Biasa tuang sangu. Ya. Ayeuna segala aya, roti aya, ayam aya, daging onta aya. Sagala tos lebet, ya. Sangu teu acan, aduh. Abi acan tuang gitu nya. Nah ini diantaranya. Mantaro kacaan lila awal doh khairan minhu. Siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ternyata banyak, bukan dari usaha mereka saja. Bahkan kadang-kadang si anaknya ini pernah dibawa ke masjid, ya. Lalu, wah didoakan oleh banyak orang. Tiba-tiba orang itu seperti ada magnet ke anak itu. Mereka pada mendoakan anak ini. Ya. Dan ada hal-hal yang lain yang ya bukan semata-mata karena usaha mereka. Gitu. Ada hal-hal sifatnya kebetulan-kebetulan yang memang Allah Ta'ala berikan kemudahan. Gitu kan. Nah, jadi doa. Jadi diantaranya mungkin anak ini bisa jadi pengabulkan karena dulu banyak orang-orang yang mendatangi anak ini. Ya, suatu ketika anak itu masih kecil kok tiba-tiba pengen aja dibawa ke masjid ya. Ketika dibawa ke masjid banyak yang mendoakan. Mungkin itu juga sebabnya gitu kan. Apalagi kalau yang mendoakannya orang seperti Nabi SAW. Jadi Mujahid itu murid Ibnu Abbas menyodorkan, maksudnya menyetorkan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali setoran. Dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Distorkan. Talaki. Ya. Langsung ya tatap muka dengan Ibnu Abbas dari Fatihah ila khatimati sampai akhir ya. Wa aqifu inda kulli ayatin wa as'aluhu anhu, dan saya berhenti di setiap ayat, saya tanya tentangnya. Artinya artinya Mujahid tahu nggak semua makna ayat dari awal sampai akhir? Tahu ya, kecuali kalau beliau lupa. Tapi intinya sama Ibnu Abbas sudah dikasih. Nah, ketika dia talaki, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, dia tanya, ini maknanya apa? Karena di antara ayat Al-Quran itu ada yang sudah sangat jelas. Ya, jadi nggak usah ditanyakan. Saya berhenti di setiap ayat dan saya tanya tentangnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya di dalam kitab tafsirnya, Kemudian disebutkan juga dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keponakan Nabi SAW, bahwasanya beliau berkata, at-tafsir ala arba'ati anha. Yang namanya tafsir itu ya ada 4 arah. Sebenarnya ada 4 ya kategori. Ada tafsir la yu'dar ahadun fi fahmi, yang tidak ada seorang tidak diberi uzur karena tidak memahaminya. Kenapa? Jelas maknanya. Ya. Nah, lam yalid wa lam yulad. Jelas maknanya, Pak? Jelas. Allah tidak melahirkan, tidak beranak. Walam yulad. Tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Jelas. Jelas maknanya. Nah, jadi nggak ada alasan orang, oh saya nggak paham maknanya. Nggak paham maknanya gimana? Itu jelas kok. Ya. Yang kedua, jenis yang kedua, tafsir ta'riful Arab min lughatiha. Tafsir yang dipahami oleh orang-orang Arab atau
dari bahasa mereka. Jadi dipahami dengan memahami bahasa Arab. Ya, dipahami oleh orang Arab berdasarkan bahasa mereka. Jadi yang ketiga, tafsirun ya'lamu ar-rasikhuna fil ilmi. Ada jenis tafsir yang hanya diketahui tafsirnya oleh orang-orang yang kokoh atau mendalam ilmunya. Itu disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Kemudian jenis yang keempat, wat tafsir la ya'lamuhu illallah, dan juga tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Baik. Dan ketika manusia tidak mengetahuinya, itu tidak memadaratkan mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang memang itu harus diketahui oleh manusia, pasti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia itu tidak akan beresiko kepada keimanannya kalau dia nggak mengetahui hal tersebut. Cukup itu diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja dulu ya. Khawatir terlalu sore. Ini sudah 17.30. Maghribnya jam berapa ya? Bisa aya nu rada tebih. 57. Cek anu tebih teh abi tos tebih-tebih usah galaka sakedap gitu nya. Kumaha teh dah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Sebenarnya belum sesuai dengan tema kita ini, baru mukadimah nih. Ya. Jadi tidak sesuai dengan tema ini. Ya. Kurang pas dengan tema. Saya sebagai bentuk penunaian tema memetik ibroh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Ya. Sudahlah, sudah cukup mewakili ya. Sudah cukup mewakili. Nah, sedikit saja kita sambung di sini. Yang dimaksud Ibnu Abbas dengan tafsir yang diketahui oleh ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu tafsir al-mutasyabih, tafsir ayat-ayat mutasyabih. Yang tadi itu ya, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam ini mudah mengetahui maknanya. Yang mutasyabih hanya orang-orang tertentu saja yang mendalam ilmunya. Baik. Di antara contohnya ini adalah sebagaimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 7. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkam, yang itu merupakan induk dari Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan. Apa kebiasaannya? Apa kesukaannya? Apa kesibukannya? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka mengikuti ayat-ayat tersebut, ya, ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan atau mencari fitnah. Ya. Wa ibtigha'at ta'wili. Dan mereka di sini apa? Ya, berusaha untuk memberikan berbagai penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka yang dimaksud ar-rasikhun di dalam ilmu, orang yang kokoh dalam ilmu adalah orang yang mengetahui perkara ayat-ayat mutasyabih yang tersamar maknanya atas kebanyakan manusia. Kalau kebanyakan, ada yang tahu tidak? Ada, cuma minoritas, sedikit. Minan nasi bima atahumullah, yaitu dari kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan basirah, ya, yaitu kejelasan, pandangan, ilmu, ya, dan keyakinan. Wa fahmin li kalamillah, ya, atau Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa pemahaman terhadap firman Allah Taala. Dan mereka punya metode. Orang-orang yang rasikhun punya metode yang bisa kita tiru. Kita basiroh kita lemah, pemahaman kita terhadap Al-Quran lemah, tapi kita bisa lakukan yang ketiga. Apa itu? Raddul mutasyabih minhu ilal muhkam, mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang
muhkam. Kalau kita nggak bisa memahami ayat yang mutasyabih, sudah kita kembali kepada yang muhkam. Oke, saya nggak paham yang ini. Oke, saya nggak paham dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi yang jelas seperti ini yang muhkamnya. Gitu kan, jelas. Kamu mau bermain-main dengan ayat-ayat mutasyabih, kan di sini saya kembalikan yang muhkam seperti ini. Sebagian orang bermain-main ya tentang misalnya memaknai makna ahli kitab. Dipahami ahli kitab itu ya di sini tidak hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang seperti Hindu, Buddha yang dianggap punya kitab suci. Orang Hindu punya kitab khayalan. Apa kitabnya? Mahabharata atau apa? Itu sedikit banyak kitab suci. Apa ada Tripitaka atau apa ya? Weda. Saya suka ketukar-tukar mana yang Hindu, mana yang Buddha ini ya. Kitab fiktif itu, ya isinya kitab fiktif. Nah, dianggap ahli kitab misalnya, ini nggak benar, bermain-main dengan ayat ini. Nah, maka kita kembalikan kepada yang jelas, kembalikan kepada yang jelas. Nah, yaitu kita sebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbicara sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Maka kita kembalikan kepada yang muhkam. Gimana? Hatu burhanakum, datangkan hujah kamu. Mana? Gitu kan? Maka banyak orang berbicara dengan Al-Qur'an qaulu haqqin wa uridu bihal batil. Ucapannya hak, dia berbicara dengan sebaik-baik ucapan, yaitu berbicara dengan Al-Qur'an, tapi maksud dan maknanya batil. Seperti orang Khawarij yang dibawa ayat Al-Qur'an, bukan Pak? Ayat Al-Qur'an. Bahkan ketika bunuh Ali bin Abi Thalib, apa yang dibaca, Pak? Apa yang dibaca? Yang jelas dia ketika menikam nggak bilang wasit apa gitu ya. Habis menikam itu dia nggak bilang wasit nggak bener gitu kan. Kalau bilangnya itu kasar ya Pak ya di masjid. Nah ini dia ketika menikam itu ya dibaca ayat Quran. Subhanallah, manusia terbaik di muka bumi di zaman itu Ali bin Abi Thalib. Ya sebelum dibunuh baca Quran dulu Pak mereka. Orang Khawarij. Ngomongnya Al-Quran. Ngomongnya apa? Bahkan di antara orang Khawarij itu Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Ya. Dia disebutkan dalam kitab Talbis Iblis sebagai bentuk ya apa istilahnya? Efek jerak bagi banyak manusia. Maka Ibnu Muljam itu sebelum dibunuh dia dicolok matanya dengan besi panas. Dia nggak mengeluh, terus dia mulutnya komat kamit. Ketika lidahnya mau dipotong baru dia mengadu, jangan, saya nggak mau mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Oh masya Allah, hebat sekali sepertinya gitu kan. Ini kilabun nar, padahal dia apa? Anjing neraka. Ya dan billah. Ya hati-hati, jangan ya terkesima hanya seorang ya semata-mata fasih dalam melantunkan Al-Quran, tapi pemahamannya tidak pernah datang dari pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Tidak direstui oleh para sahabat Nabi SAW. Makanya mereka ketika mengingkari orang Khawarij, apakah kalian ini ya berada di atas kebenaran atau kalian ini sedang ya membuka pintu kesesatan? Para sahabat Nabi masih hidup, perabot mereka belum pecah, baju mereka belum usang. Artinya para sahabat Nabi itu masih hidup. Kenapa sih kalian tidak belajar kepada para sahabat Nabi? Kepada ahli ilmu, tapi kalian malah memahami Al-Quran dengan akal kalian. Apa buktinya orang Khawarij memahami Al-Quran hanya mengandalkan akal? Ada orang namanya Mu'adzah di zaman Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dia bertanya sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dia bertanya, ya, ma baluna naqdis siyam wa la naqdis shalah. Kenapa sih kita itu disuruh untuk mengkodok puasa, tapi kita nggak disuruh mengkodok sholat? Tuhnya orang Khawarij pegawaian teh ta'anut ngaririweuh maneh. Gitu kan? Saum itu kan cuma sebentar, 1 tahun cuma 30 hari. Ya, menghitungnya mudah, mengkodonya pun mudah. Coba sholat, amun baheula teh seberang ngitungna hese gitu nya. Ngaririweuh maneh. Halakal mutanattiun, kata Nabi, celaka orang yang berlebih-lebihan. Ini seperti ini pertanyaan nu ngaririweuh maneh. Ya. Jadi dia ingin analogikan, kok yang satu saum harus dikodok, sedangkan sholat nggak dikodok. Jadi secara sederhana saja, ya bahwa
Tentunya perintah Allah tidak boleh ditanyakan. Kenapa? Seperti kita nggak boleh bertanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 2 rakaat? Ya. Kenapa Isya sama Maghrib sama Isya menikagok waktunya? Enggak sekalikan. Baik 5 rakaat ya baik, asal sekaligus gitu ya. Kan kagok gitu ya, bisa geus Maghrib dugsek gitu ya, dugsek gitu. Tinggal tidur gitu kan. Jongjon gitu kan. Menikagok gitu ya. Kira-kira sabaraha menit gitu kan. Ya, ngobrol itu iya Allahu Akbar gitu kan ya. Ngopi-ngopi dikit, makan ya, bisa ngoreng apa dan sebagainya. Tiba-tiba udah adzan. Nah, sehari kita malah hijikeun teu Maghrib Isya teh. Nah, ini kita tidak boleh bertanya. Ini orang Khawarij dengan akalnya. Akal-akalan. Kalau memahami Al-Qur'an dengan akal yang tegas bagus. Tapi kalau akal-akalan, mengakali, ya ini udah nggak bener ini kalau udah ada bahasa ngakalin, ya akal-akalan itu udah nggak bener itu, ya. Nah, ya Al-Quran tentunya difahami dengan akal yang shorih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan tidak akan pernah terjadi selama-lamanya pertentangan antara wahyu an-naql dengan akal yang shorih. Akal yang memiliki ketegasan, yang jauh dari kegoncangan, yang selamat dari syubhat dan syahwat, itu nggak akan bertentangan dengan Al-Quran. Makanya orang-orang yang benar-benar melek akalnya, dia melihat fakta-fakta yang tidak terbantahkan di dalam Al-Quran. Ya. Dia melihat kebenaran Al-Quran itu apa? Al-Quran senantiasa menunjukkan kebenarannya. Mukjizat Al-Quran tidak pernah terhenti, beda dengan mukjizat para nabi yang lain. Sampai pun misalnya tongkat Nabi Musa itu masih ada, iya tongkat Nabi Musa, cenah iya tongkat Nabi Musa. Nah, mending loba nu Nabi Musa mana? Nabi Musa aya sabaraha? Berarti bohong gitu nya. Ini yang asli, begitu. Ini yang asli. Ya kamu yang palsu gitu kan. Ya. Taruhlah tongkat Nabi Musa itu ada sok orang tertakol ya tata. Nah, bukan takol bahasanya apa, Pak? Kalau pantai dia apa? Jadi takol gitu. Sok takol dah, tapi ya. Tapi naon Pak bahasanya Pak? Tapi monyet dia bisa numpak motor ya moal bisa. Ya, moal beulah eta. Mukjizatnya sudah berlalu. Tapi mukjizat Al-Qur'an senantiasa bisa dilihat oleh setiap orang yang memiliki akal yang terbuka. Maka dari itu orang kafir seperti Jubair bin Mut'im melihat ketinggian kebenaran ayat Al-Qur'an padahal waktu itu dia sudah muslim atau masih kafir? Masih kafir. Teu kudu make iman oge asal mau open mind, dia membuka pikiran, ya punya pikiran yang jernih, objektif, ya, dia akan melihat kebenaran Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Langsung menghujam. Ya. Kenapa? Sangat logis. Sangat logis. Ya, tapi bukan berarti kita menolak ayat Al-Quran karena dianggap tidak logis. Bukan Al-Qurannya tidak logis. Ya, kitanya aja nggak bisa memahaminya. Tentang malaikat dianggap nggak logis, akal kita yang belum bisa menjangkau. Nah, maka apa yang menurut kita nggak logis itu nggak logis itu sekarang. Di masa dahulu benda kotak seperti ini bisa mengeluarkan suara, apakah logis? Tidak. Ya, nanti di akhirat jari-jari ini akan bersaksi. Wah itu nggak logis. Ya nggak logis itu menurut kita. Ya sesuatu yang nggak punya mulut, nggak punya rongga bisa mengeluarkan suara. Ya, nah, jadi jangan kita pahami dengan pemahaman kita yang sempit. Ya, jangan kita pahami dengan pemahaman kita yang sempit. Bagaimana ucapan kita bisa dikirimkan ya ke tempat lain? Ya, itu nggak logis menurut orang zaman dulu. Ya bukan berarti tidak logis, tapi akal kita belum bisa ya mencerna dan memahaminya. Itu saja. Sudah 17.43, masih ada waktu ya untuk sholat maghrib di rumah mungkin ya. Yang mau di sini silahkan. Ada wassallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam.